Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah. Lo profil dan seperti biasa, langsung aja gaskan. Nanti kepanjangan Mukodimah dimarahin lagi kayak jawaban. Waduh, yuk langsung aja gaskan. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Dongli dia mencoba untuk dapat menggunakan kekuatan baru miliknya, dan dengan cukup mudah di sini Dongli dia memusnahkan seluruh para kultivator iblis yang mencoba untuk dapat menaklukkan, menghancurkan sebuah desa. Dan di sini dengan kemampuan miliknya Dongli dengan cukup mudah menjatuhkan para kultivator jahat itu. Namun di sini untuk Lee Xiaoyi dia merasa kalau ini semua belum cukup ketika mereka hanya menjatuhkan para kultivator yang datang menyerang sebuah desa. Dan di sini Lee Xiaoyi dengan menggunakan atribut langit dan juga bumi dia menjatuhkan dan juga menghancurkan seluruh markas yang dimiliki oleh kultivator iblis. Dan dengan atribut langit dan bumi, Lee Xiaoyi dia benar-benar menghancurkannya dengan cukup mudah hanya dengan satu serangan saja, yang tentunya itu sungguh sangat luar biasa. Melihat serangan yang diberikan oleh Lee Xiaoyi yang sungguh luar biasa membuat Dongli dia merasa kalau Lee Xiaoyi sungguh luar biasa, kekuatannya semakin luar biasa, ucap dari Dongli. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Lee Xiaoyi, di mana dia mengatakan tidak mungkin aku bisa terkenal di Tianshuan jika aku tidak memiliki kemampuan seperti ini, ucap dari Lee Xiaoyi. Namun melihat Lee Xiaoyi yang memang luar biasa, di sini Dongli dia juga masih sedikit ragu hingga membuat Dongli dia memutuskan untuk dapat melihat di bawah sana, memastikan seluruh kultivator telah dikalahkan. Tapi untuk Lee Xiaoyi dia mengatakan tidak perlu untuk dapat melakukannya karena tidak ada satu orang pun yang dapat selamat, ucap dari dirinya. Dan hal itu pun akan dikonfirmasi oleh Lee Xiaoyi dengan menggunakan teknik Changgos miliknya, teknik pengekang jiwa. Dan dengan teknik inilah Lee Xiaoyi dia dapat menyadari di bawah sana terdapat 326 kultivator iblis dan juga ada 423 demonic beast. Dan dengan teknik ini Lee Xiaoyi dia dapat menyegel seluruh jiwa yang ada di bawah sana. Dengan begini mereka semua tidak lagi dapat berreinkarnasi, ucap dari Lee Xiaoyi. Namun melihat Lee Xiaoyi yang telah menggunakan teknik kedua, di sini Dongli dia masih aja nggak percaya dengan kakaknya dan dia berniat untuk dapat memastikannya nanti setelah semua ini sudah selesai, pikir dari Dongli. Namun di sini untuk Dongli dia juga akan memastikan kalau ini semua nggak akan menjadi masalah, di mana dia akan melaporkan ini semua kepada Sekte Pedangi, karena mau bagaimanapun kultivator iblis ini mereka ada di wilayah dari Sekte Pedangi. Tapi untuk Lee Xiaoyi mengatakan untuk tidak perlu melakukannya, tidak perlu kita pergi ke tempat itu, cukup panggil dia ke sini. Apalagi saat ini Lee Xiaoyi dia juga mengatakan kalau Sekte Pedangi adalah sekte yang tidak layak untuk dapat mereka kunjungi karena mereka hanyalah sekte tingkat bawah, yang membuat Dongli dia merasa kalau ini apa bedanya dengan sektemu, karena mau bagaimanapun sektemu juga sekte peringkat bawah, bahkan yang paling bawah. Namun untuk Lee Xiaoyi dia nggak peduli dan dia langsung menggunakan transmisi suara untuk dapat memanggil Sekte Pedangi untuk segera datang menghadap dirinya. Dan dengan transmisi suara itu menggema ke seluruh Sekte Pedangi hingga membuat murid-murid dari Sekte Pedangi mereka semua cukup terkejut ketika terdengar suara transmisi yang sangat-sangat kuat hingga membuat master sektenya langsung pontang-panting, karena di sini orang tua ini berpikir kalau sepertinya itu adalah tetua dari Sekte Pedang hingga membuat dirinya akan segera menemui orang yang datang memanggil dirinya. Dan di sini untuk Master Sekte Pedang dan langsung bergegas bersama dengan dua orang tetua untuk segera menemui sosok tetua yang datang memanggil mereka. Sedangkan untuk Dongli dia tidak yakin kalau Master Sekte Pedangi mereka akan datang menemui Dongli dan juga Lee Xiaoyi, karena mau bagaimanapun Sekte Pedangi adalah salah satu dari 30 sekte besar yang ada di peringkat bawah. Mau bagaimanapun status mereka ada di atas dari sektemu, jadi nggak mungkinlah Master Sektenya datang begitu saja ketika dipanggil oleh Lee Xiaoyi. Namun untuk Lee Xiaoyi dia mengatakan tidak perlu khawatir, dia pasti akan segera datang. Dan benar, ternyata Master Sekte Pedangi dia pun datang bersama dengan dua orang tetua dan langsung menyambut Lee Xiaoyi. Dia nggak tahu kalau yang datang itu adalah Lee Xiaoyi, dia pikir itu adalah tetua dari Sekte Pedang. Hingga membuat orang tua ini dia meminta maaf kepada Lee Xiaoyi karena dia datang terlambat. Tapi melihat orang tua itu datang dan menyapa Lee Xiaoyi dengan sangat sopan, membuat Dongli dia nggak menyangka kalau ternyata tebakan dari Lee Xiaoyi itu benar, kalau Master Sekte Pedangi dia benar-benar akan datang. Tapi untuk Master Sekte Pedangi ketika dia melihat Lee Xiaoyi dan juga Dongli yang ada di depan sana tidak menggunakan pakaian khas yang dimiliki oleh Sekte Pedang, membuatnya berbingung siapa orang ini. Aku bahkan tidak pernah melihatnya. Pakaian itu berbeda dengan seragam Sekte Pedang, ucap dari orang tua itu. Namun di sini untuk tetua dari Sekte Pedangi ternyata dia mengenali siapa yang ada di depan sana itu Lee Xiaoyi kan, ucap dari wanita ini ataupun tetua ini. Dia adalah Master Sekte dari sektemu yang dikatakan kalau bertemu dengan dirinya pasti orang-orang akan langsung terpesona, ucap dari tetua itu, yang membuat orang tua ini dia pun kaget. Apa?
sekte pedangmu jadi sekte peringkat paling bawah itu, ujar dari orang tua ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Lee Seok-gi. Ya, ini kami, sekte Mo. Memangnya ada sekte Mo yang lainnya, ujar dari Lee Seok-gi, yang membuat orang tua itu dia pun benar-benar marah, kesal ketika yang datang itu ternyata adalah orang-orang yang berasal dari sekte Mo, sekte yang paling bawah. Dan itu membuat orang tua ini dia mengatakan, "Kau berani-beraninya sekali kau memanggilku dengan cara seperti itu. Apakah begini caramu untuk dapat menghormati seorang senior?" ujar dari orang tua itu. Tapi untuk Lee Seok-gi dia nggak peduli dengan itu semua. Memangnya aku harus memanggilmu seperti apa? Mau bagaimanapun aku adalah seorang master sekte pula, jadi kenapa aku harus menghormatimu? Ujar dari Lee Seok-gi, yang membuat orang tua ini dia pun benar-benar kesal karena Lee Seok-gi statusnya ada di bawah dari sekte pedang dirinya. Tapi mendengar master sektenya yang marah-marah di sini, tetuanya dia mengatakan untuk tidak dan jangan marah-marah kepada Lee Seok-gi, yang membuat orang tua ini dia pun kesal. Kenapa kau menggangguku? Aku ingin memberikannya sedikit pelajaran, ujar dari orang tua itu. Tapi di sini tetua ini dia membisikkan kalau Patriark, kau adalah orang yang tidak suka mendengar sebuah berita. Jadi aku tidak tahu harus mengatakannya bagaimanapun. Ini Lee Seok-gi dia sangat terkenal di dunia Tian Xuan ini. Dia telah melakukan banyak hal-hal besar, ucap dari tetua itu. Tapi untuk orang tua ini dia nggak peduli dengan itu semua. Hal besar apa yang memang bisa dia lakukan, ucap dari orang tua ini. Dia hanyalah bocah yang bau kencur. Tapi ketika tetua ini mengatakan kalau Lee Seok-gi telah menghancurkan dan juga menjatuhkan Jicong yang merupakan kultivator iblis tingkat tinggi, membuat orang tua ini langsung keringat dingin. Jincong. Apalagi ketika tetua itu mengatakan kalau Lee Seok-gi telah menjatuhkan Raja Iblis Dan King, membuat orang tua ini langsung keringat dingin. Dia langsung membeku takut ketika dia tahu Jincong dan juga Raja Iblis Dan King adalah sosok yang bahkan para tetua dari Mansion Zilin aja takut tunduk memberi hormat, yang artinya dia adalah orang yang sangat-sangat berbahaya, hingga membuat orang tua ini dia langsung keringat dingin. Dan ketika dia melirik ke arah Lee Seok-gi, dia juga menyadari kalau ternyata Lee Seok-gi dan juga Dongli saat ini tidak menggunakan alat bantu terbang, yang artinya dia bisa terbang sendiri. Dia tingkat kultivasinya ada di tingkatan berapa, ucap dari orang tua ini yang keringat dingin. Dan itu membuat orang tua ini ketika dia menyadari betapa mengerikannya Lee Seok-gi dan juga Dongli, dia langsung menundukkan kepalanya dan dia langsung tersenyum lebar dan menyambut kedatangan dari Lee Seok-gi. Dan dia mengatakan kalau dia udah salah bersikap tidak sopan kepada Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi dia mengatakan, udah jangan terlalu banyak bicara dan aku tidak perlu basa-basi dengan dirimu, dan kau hanya perlu menjawab pertanyaanku dengan jujur, ucap dari Lee Seok-gi, yang membuat orang tua ini dia mengatakan, iya silakan tanyakan apa aja yang ingin kau tanyakan dan aku akan menjawabnya dengan jujur, ucap dari orang tua itu. Dan untuk Lee Seok-gi dia mengatakan dan bertanya, apakah sekte pedangi memiliki hubungan dengan iblis dari Zilin Mansion, ucap dari Lee Seok-gi, yang membuat orang tua ini langsung keringat dingin, kaget ketika Lee Seok-gi bertanya tentang hal itu. Apalagi saat ini Lee Seok-gi dia mengatakan, kalau saja kau berani berkata yang tidak benar, maka aku akan menghancurkan tubuh daunmu dan juga mengorek jiwamu dan mencari tahu kebenarannya, ucap dari Lee Seok-gi, yang membuat orang tua itu tambah takut ketika Lee Seok-gi dia menyiapkan pedang-pedang es miliknya untuk segera menghancurkan orang tua itu. Kini master sekte pedangi dia benar-benar keringat dingin, takut karena memang dia memiliki hubungan dengan Zilin Mansion. Karena memang ternyata sekte pedangi mereka memiliki hubungan dengan Zilin Mansion. Dengan hubungan itu membuat mereka tidak saling menyerang satu sama lain. Namun itu semua dapat terjadi dengan bayaran kalau mereka tidak akan mengganggu Zilin Mansion untuk dapat melahap beberapa orang yang berasal dari desa-desa yang ada di sekitaran dari wilayahnya. Tapi di sini orang tua ini tentunya dia nggak akan mungkin berkata hal demikian kepada Lee Seok-gi. Dan itu membuat orang tua ini mengatakan kalau nggak mungkin sekte pedang miliknya berhubungan dengan Zilin Mansion, ucap dari orang tua ini sembari keringat dingin tentunya. Dan di sini orang tua ini dia juga berpikir, asalkan dia tidak mengaku kalau dia telah melakukan hubungan dengan Zilin Mansion, harusnya Lee Seok-gi tidak akan tahu tentang rahasia mereka, pikir dari orang tua ini. Dan dia juga berpikir kalau sepertinya Lee Seok-gi hanya tahu dari desas-desus doang. Lagi pula kultivator iblis itu adalah kultivator yang sangat kuat, bahkan mereka lebih kuat daripada kultivator biasa yang ada di tingkatan yang sama dengan mereka. Apalagi saat ini Zilin Mansion mereka juga memiliki dia kultivator iblis yang ada di puncak tingkat 4, yang artinya mereka sangat kuat, ucap dari orang tua ini. Dan bocah dari sektemu ini dia hanyalah orang asing yang suka menindas, jadi aku tidak perlu takut dengan dirinya, ucap dari orang tua itu. Tapi untuk Lee Seok-gi dia pun tahu kalau orang tua ini telah berkata yang tidak benar, hingga membuatnya mengatakan, kau ternyata langsung berkata
yang tidak. Lebih baik kau hancur saja, ucap dari Lee Seok-gi yang membuat Lee Seok-gi dia melepaskan pedang ki miliknya ke arah orang tua itu yang membuat orang tua itu langsung panik. Dan dia mengatakan kalau dirinya tidaklah berkata yang tidak benar dan dia menuntut bukti jika saja Lee Seok-gi mengatakan kalau dirinya telah berkata yang tidak benar, ucap dari orang tua itu. Dan dia juga mengatakan menyingkirkan kultivator pedang adalah hal yang sangat-sangat berdosa dan sekte pedang pasti akan menghukummu, ucap dari orang tua itu. Tapi Lee Seok-gi di sini dia tiba-tiba aja menghentikan serangannya tepat di depan dari orang tua itu, dan itu juga membuat Lee Seok-gi dia mengatakan baiklah kalau begitu aku akan menghancurkanmu setelah tahu alasannya. Di sini Lee Seok-gi dapat mengeluarkan jiwa dari para kultivator iblis yang berasal dari Zilin Mansion, dan melihat jiwa dari patriark Zilin Mansion yang telah dikalahkan oleh Lee Seok-gi membuat orang tua ini dia pun sadar kalau sepertinya Lee Seok-gi memang sangat mengerikan. Dia mampu mengalahkan patriark Zilin Mansion, artinya dia sangat mengerikan, ucap dari orang tua ini. Dan di sini orang tua ini dia pun memutuskan untuk tarik mundur dan dia ingin kabur. Tapi sebelum orang tua itu kabur, di sini Lee Seok-gi dia mengatakan bertanya kepada seorang tetua dari sekte pedangi dan mengatakan, "Hai, Nona." Mendengar dirinya dipanggil Nona oleh Lee Seok-gi membuat dirinya pun sedih karena mau bagaimanapun dia sudah tua dan dianggap oleh Lee Seok-gi sebagai seorang gadis kecil. Dia memanggilku Nona, tapi ya sudahlah, dia juga nggak peduli dengan itu semua karena saat ini kondisinya juga terancam. Di mana Lee Seok-gi mengatakan menurut aturan dari sekte pedang, apa hukuman bagi mereka yang telah bekerja sama dengan kultivator iblis? Tanya dari Lee Seok-gi yang membuat gadis ini dengan takut-takut dia mengatakan hukumannya adalah dihancurkan jiwanya agar tidak dapat bereinkarnasi. Ya, itu benar, ucap dari Lee Seok-gi yang kini melepas serangan jiwanya dan akan menghancurkan orang tua itu. Tapi ketika serangan Lee Seok-gi akan datang, di sini orang tua itu dia mengeluarkan pedang miliknya mencoba untuk dapat menghentikan serangan dari Lee Seok-gi, dan di sini dengan kemampuannya dia mencoba menahan semua serangan yang diberikan oleh Lee Seok-gi. Tapi hal itu semua tidaklah berguna. Di sini orang tua ini dapat dijatuhkan oleh Lee Seok-gi dengan cukup mudah. Namun Lee Seok-gi tidak langsung menghancurkannya begitu saja. Lee Seok-gi sempat menahan diri hingga membuat orang tua ini dia pun bertanya kepada Lee Seok-gi kenapa Lee Seok-gi tidak langsung menghancurkan dirinya. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun mengatakan, aku hanya ingin kau tahu satu hal. Ketika kultivator iblis menghancurkan orang biasa, kau tidak merasa terancam, jadi kau tidak sampai perlu mengeluarkan pedang milikmu. Tapi ketika aku ingin menghancurkanmu, kau mengeluarkan pedangmu, itu artinya kau merasa terancam. Dan jadi permasalahanmu itu bukanlah kultivator iblis, tapi karena dirimu lah yang egois, ucap dari Lee Seok-gi. Dan ketika orang tua ini dia ingin memberikan sedikit penjelasan kepada Lee Seok-gi, di sini Lee Seok-gi dia langsung menghancurkannya tepat di hadapan dari mereka semua, yang tentunya mengejutkan bagi dua orang tua itu ketika masa sektenya dihancurkan oleh Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi dia juga menitipkan sekte pedangi kepada dua orang tua itu untuk melakukan sebuah pembenahan besar-besaran. Dan jika saja aku mendengar sekte pedangi tidaklah berubah, maka sekte pedangi tidak perlu ada lagi di dunia ini, ucap dari Lee Seok-gi. Sekte pedangi tidak lagi dibutuhkan, yang pergi meninggalkan mereka berdua begitu saja, yang membuat kedua orang tua itu langsung menundukkan kepala dan bersumpah akan mematuhi apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi sebelumnya. Dan setelahnya Lee Seok-gi dia pun kembali pulang. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga berpisah dengan Dong Li karena Lee Seok-gi dia akan memberikan dua sword spiritnya kepada Tante Chu dan juga Bibi Ning. Sedangkan untuk Dong Li dia pun berpikir kalau dia ingin mencoba untuk dapat memeriksa Zilin Mansion, tapi ya nggak perlu juga lah, pikir dari Dong Li. Dia mencoba untuk dapat percaya dengan Lee Seok-gi. Sedangkan untuk Lee Seok-gi kini dia pun memberikan sword spiritnya kepada Tante Chu dan juga Bibi Ning, yang membuat mereka berdua tentunya sungguh sangat senang ketika diberikan sword spirit oleh Lee Seok-gi. Namun untuk Lee Seok-gi dia mengatakan kalau sword spirit yang diberikan kepada Bibi Chu adalah sword spirit tingkat biasa, nggak bagus-bagus banget, tapi setidaknya ini adalah sword spirit yang sangat cocok untuk Bibi Ning, ucap dari Lee Seok-gi. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Bibi Ning karena ini adalah sword spirit yang sangat cocok dengan teknik miliknya yang merupakan seorang penempa. Dan kan untuk Tante Chu dia juga bingung dengan soul spirit yang dia dapatkan ini soul spirit yang sangat mempesona. Dia memiliki kemampuan untuk dapat menyembunyikan diri. Lantas apa gunanya sih, pikir dari Tante Chu. Tapi di sini Tante Chu dia juga berpikir kalau soul spirit yang diberikan oleh Lee Seok-gi dapat menyembunyikan diri, membuatnya pun berpikir kalau bagaimana jika dia mencobanya kepada Lee Seok-gi. Dan benar, kini Tante Chu dia melepaskan apa yang bisa dia lepaskan, yang tentunya membuat Lee Seok-gi dia langsung menutup matanya. Dia takut kalau dia melihat aset yang dimiliki oleh Tante Chu. Dan untuk Tante Chu ketika dia melepaskan semua apa yang dia miliki, di sini Bibi Ning dia nggak bisa melihat Tante Chu karena dia benar-benar menghilang dengan sangat sempurna. Dan ketika Lee Seok-gi dia melirik, ternyata benar Tante Chu udah menghilang dan hanya meninggalkan jeroannya doang. Tapi ketika jeroannya juga dilepas, di sini Tante Chu dia benar-benar telah menghilang seutuhnya, tapi nggak pakai apa-apa. Waduh. Dan bagaimana selanjutnya dibahas di part lanjutannya aja ya coy. Ini udah 2 chapter soalnya.
Nanti kalau gue lanjutkan, nanti part selanjutnya malah kependekan karena cuma jadi 1 chapter. Udah, itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Lesiagi. Bye, thank you.